Bang, Tapi abang sendiri masih kuat menghadapi netizen gimana bang? Ada rasa lelah atau gimana sih bang? Netizen itu adalah ibarat butiran-butiran debu yang tinggal disapu-sapu aja, ya, sapu, kemudian gantian lagi debu yang masuk lagi. Bang, Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada nih kemarin yang ngambek gitu kan, karena dia tidak diajak ketemu bersama menteri ya. Karena kita tahu sendiri kemarin ya, Bang Densu sama lengkap di situ personel sama menteri gitu kan. Dan ada pernyataan Bapak Menteri yang menurut saya itu sudah jawaban ya apa yang dimau sama Bapak Menteri. Tapi yang namanya orang ngeyel gitu kan. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Departemen Sosial mengatakan bahwa apa yang lu lakukan itu salah. Pengumpulan uang maupun barang PUB itu harus ada izin ke Mensos. Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik, ya, cari solusi. Ya, itu aja. Ya, oke. Pak Menteri, maaf soal maaf ya, mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Tenopi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Yayasan Tenopi kan ditegur katanya seperti itu karena kan tidak mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu tentang aturan-aturan. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara umum. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang sudah memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Baik ini kita mulai dengan tata kelola. Dan saya senang sama Mas Densu, ya saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Itu loh, Pak. Orang seperti Tenopi, Oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi, ya tidak bisa Pak Menteri mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang, ya, karena undang-undang itu dianggap sudah tahu paling lambat mungkin minimal 1 tahun setelah berlakunya atau 1 bulan. Jadi tidak ada istilah kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana. Kalau memang Novi salah, silakan hukum aja, Pak. Ya, karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa, yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan dan terasa sampai sekarang. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan, baik
Denny Sumargo, Nopi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Harusnya Agus saja waktu itu cuma diterima sama direkturnya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuji Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi dan ditakut-takutinlah si Agus ini sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Nopi. Nah, sampai pengacara daripada Nopi mundur karena tujuannya itu berbeda. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Oleh karena itu, walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui. Ya, undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya, bukan donasi. Sekarang dibalik lagi. Kalau donasi ini adalah untuk penyembuhan mata, operasi, dan untuk penghidupan dan kebutuhan Agus. Karena Agus ini bukan hanya matanya saja yang perlu diobati, tapi kehidupan sendi-sendi sosial ekonominya. Artinya dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu walaupun ada lebih buat dia. Nah, kalau memang uang itu nanti akan diberikan atau ada lagi orang buta, ya silahkan bikin donasi baru. Nah, ini agak aneh juga bagi kami kalau uang ini jadi rebutan. Nah, jadi menduga adanya kerjasama antara Nopi dengan Densu yang seolah-olah Agus yang memaksa meminta nomor rekeningnya dinaikkan. Padahal kita sudah tahu bahwa kenapa Densu memasang, kenapa sekretarisnya Densu meminta nomor rekeningnya Agus. Dan dari awal juga Nopi mengatakan masalah rekening masuk ke rekening Agus itu tidak ada masalah. Karena sama saja selama untuk pemanfaatan kepentingan manfaat buat Agus. Tapi belakangan karena didukung netizen dia mengejek-ngejek, selalu merasa saya menjaga kepercayaan, melindungi. Bahkan Pablo pun disuruh jadi pengecar doa. Gimana? Masih aman ya? Masih aman hati pikiran ya? Nggak greget gitu ya dengar statement kayak gini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke statement Bapak Menteri kemarin itu sudah jelas tuh ya. Sampai Bapak Menteri mencontohkan, nah kalau saya nyumbang misalnya kan untuk tujuan apa begitu, terus disalahgunakan, tersinggung tuh saya. Itu sebenarnya sudah jelas ya jawaban Bapak Menteri. Nah yang menarik tadi sebetulnya tidak komunikatif katanya waktu dia itu berkunjung ke sana. Bukan masalah tidak komunikatif gitu kan. Memang Anda yang tidak penting gitu ya masuk di kementerian itu untuk apa gitu loh. Sehingga tidak diladeni dengan komunikatif. Malahan menyalahkan lagi. Sekarang yang disalahkan adalah yang di kementerian sana. Lah maunya apa sekarang gitu loh. Gus gimana sih Gus? Ini sampai kapan tuh ya? Sampai kapan kamu akan diginiin gitu kan? Daripada waktu yang kesana kemarin gak penting teriak sana sini itu kamu gunakan untuk berobat Gus. Itu dari kemarin kamu sudah sembuh. Lah tapi kenapa sekarang kok kamu senang sekali? Jadi timbul pertanyaan saya juga sekarang sebetulnya tujuan si Agus sebenarnya apa? Untuk sembuh atau untuk tenar? Tapi jawaban saya mungkin ya bisa jadi Agus hanya tujuannya untuk tenar dengan mengabaikan kesehatan matanya. Jadi kalau memang niatmu seperti itu ya wajar sekarang ya kamu berada di lingkungan yang tepat gitu kan. Kamu seperti yang disampaikan Bang Densu kemarin, sekarang Agus berada di tangan yang benar ya, di Bang Farhad sama timnya. Kita lanjutin sebentar. Ya biar se-Indonesia melihat Anda keseluruhannya.
Bukan kita. Bahwa Anda. lapor-lapor nggak sembarang lapor gitu. Saya aja membuat laporan buat Agus itu perlu somasi, Nggak diterima lagi. perlu apa, ini nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu pengacara pembela kaum lemah Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja, nggak usah dimain-mainin gitu. Karena permasalahan ini juga kami sudah arahkan ke hukum gitu, dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bisa yang bagus seperti ini. Ngiri ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Ngiri ya. 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar Iya. dipelihara oleh negara, ya kan? Fakir miskin ya, bukan orang buta. Yang mana? Ya udah, itu perannya Departemen Sosial. Kalau membantu Agus, ambil ini uang itu, kasih ke Agus. Sah. Nah, kalau Departemen Sosial merasa itu uang tidak boleh, ya suruh aja, nasihatin mereka, balikin aja. Saya dengar tadi katanya untuk manfaat buat Agus. Nah, dan ini kan kuncinya di Novi. Kalau dia nggak membuat payung victim, masa pertemuan dia dengarin kita sengaja menjebak. Yang waktu itu saya marah-marah, saya nunjuk video, saya marah-marah, saya menunjuk Densu yang waktu itu berbicara lewat telepon, kan nggak sopan. Diundang nggak datang, mau bicara lewat telepon. Kemudian ngeyek kita, bilang ini bukan uang Novi, bukan uang Farhad. Yang bilang uang Farhad siapa, Den? Ya kan? Nggak ada. Ini adalah uang dari netizen, subscriber saya. Kalau nggak ada curhat bang, kalau nggak ada Novi nggak ada. Hei, Emang bang, jangan ngomong yang takabur bukan seperti takabur. itu. Kalau nggak ada orang buta, nggak ada itu Ada sumbangan. kemarin. Ya. Tapi dikit dapatnya bang. Jadi kalau mereka nggak ada objek atau secara fisik Agus ini buta, nggak ada yang mau nyumbang gitu. Iya, bener sih. Dan waktu kalian Kemarin kan pernah juga penggalangan dana bang, ya penggalangan dana si Agus itu berapa dapatnya itu sendiri dah. Pasti angkamu tahu lah. Terus Mbak Novi sama Pak Agus juga kemarin, si Paduka Agus juga sudah berapa dapatnya, kan tinggal dihitung. Nah ketika masuk di podcastnya Bang Densu itu hasil segitu itu dari dia bang. Bukan takabur. Anda kan mau butuh penjelasan gitu ya. Tidak ada niat takabur, tapi otak-otak seperti Anda itu kan memang perlu digituin biar paham gitu ya. silahkan kalian datang ke kantor Alvin Lim, bawa buktinya, langsung diganti uangnya. Kita umumkan secara terbuka wajah-wajah kalian ini. Orang-orang yang menyumbang, yang ngasih pengacara, yang menarik uangnya kembali kita umumkan, dan kalian pulang bawa uang. Nanti ongkos pesawatnya tagih aja sama Novi ya, sama pengacara-pengacara yang ngaku pengacara kalian ya. Oke? Ini adalah satu konspirasi amburadul. Saya nggak tahu hukumannya gimana, agak aneh. Jadi ngejelimet. Saya ngelihat pengacara ini sebenarnya masalah orang yang simple dipermudah, ini jadi ribet gitu. Karena Anda, Bang. Pengacara Indonesia, kalian jangan mau diatur sama klien. Karena Anda. Klien yang punya otak. Karena taktik, Anda. yang mengadu antara lawyer, jangan. Karena Anda, Bang. Jangan kalian paksakan. Anda yang paksa. Ya, mending sih kalau kamu serahkan kembali. Anda yang paksa. Tapi harusnya kembalikan aja ke Agus, nanti Agus dicari. Anda yang paksa, Anda yang buat ribet, Bang. Baru kami fight sama dinas sosial di Anda berani Anda. Siapa Anda sih? Ini jangan kalian udah ambil, gue bawa, itu ngejek, itu nggak bagus. Iya. Yang namanya donasi itu adalah ketika dikasih. Nggak ya perlu udah jelasin, Bang. Bagus. Nggak perlu dijelasin, Bang. Tapi kalau Nggak perlu digiring-giring dijelasin. kayak orang LSM ngomong, Nggak perlu jelasin. bertanggung jawab, kami menjaga jangan sampai disalahgunakan, kan nggak enak kedengarannya. Yo enak sekali Bang, enak sekali ketika terjadi penyalahgunaan kan perlu itu pengamanan Bang ya. Yang sebelumnya yang dipertanyakan sekarang kan kenapa sih sebenarnya gitu Bang ya, kemarin dipindahkan dana itu begitu yang sebelumnya dipegang oleh Agus. Oke lah kita pakai pola pikirnya Anda lah gitu ya. Karena terjadi, coba dicek mutasinya kemana gitu kan.
Yang sebelumnya peruntukan untuk pengobatan, tapi disalahgunakan. Farhad itu agak kurang suka sama suara saya dia. Janganlah gitu. Aku baik loh, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci. Betul. Ya, Bang Farhad ya. Gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah. Mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, mesti cari donasi lagi ya kan. Cewek, cowok, Iya. Tunjuk. terserahlah dia menunjuk siapa. Jangan, nggak bagus. Iya. Oke Nggak bang, bagus betul. terkait dengan hal itu bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus. Nggak bagus bener. Nggak elok gitu. Nggak elok, pengecut bang itu namanya. Jangan gini. Kalau begini boleh lah. Kasih Boleh lah. Jangan. Ya terserah lah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Iya. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang mungkin kurang tepat gitu. Iya. Sehingga Nggak men-trigger enak, amarah dari salah satu pihak, kekesalan, sehingga akhirnya dia jadi terintimidasi lagi gitu. Kasihan lihatnya, saya bisa melihat depresinya udah tinggi banget. Kejiwaannya juga mungkin udah mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Apa lama? Ya. Mau masih ada buat berobat? Apa hilang? Ya. Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah. Ya udah. Juga nggak bisa paksa toh. Betul. Kalau pidananya itu kemungkinan penyelewengan lah, arahnya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau Iya. mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh, Pak Menteri itu lebih sibuk daripada saya. Bukan cuma ngurusin satu orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini. Janganlah. Udah sampai kalau sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu, masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin ya Pak. Kalau tidak nyampe penyelesaiannya, kalau dia suapkan tuh. Ya, saya beresin. Dan itu masih sakit rasanya. Keras kok. Kalau saya melihat ini awal mulanya nih biang keroknya Densu sebenarnya. Kenapa biang keroknya? Dia ini punya YouTube, dia mau YouTube-nya dia terkenal, makanya dia carilah. Dan ini bukan cuma Agus doang. Ya awalnya ini bukan cuma Agus doang, ada lagi satu lagi tuh yang matanya buta juga, seolah-olah seperti itu kan. Nah dia kenalin sama Novi ceritanya untuk menggalang di situ. Sekarang lu yang memulai, dia yang memulai. Harusnya dia juga yang bisa menjembatani. Sorry ya kalau pendapat saya. Karena kalau saya memulai nyalain api, harusnya saya yang bertanggung jawab untuk memadamkan api tersebut. Dari awal, Densu ini orang yang nggak ngerti hukum, orang yang menurut saya barbar ya, liar situ. Jadi baru dikatain dikit, ngajakin orang Diundang bang. Ya ngelabrak, datang ke rumahnya. Bukan diundang. Mau terlihat seperti seorang yang maco, tapi padahal itu Diundang. adalah sesuatu yang melanggar hukum dan nggak pada tempatnya. Ya ada cara-cara yang dilakukan. Diundang Biasanya dia kalau bang. kayak gitu ada perselisihan itu dilakukan mediasi kekeluargaan. Bukan datang bawa wartawan ngelabrak mau berantem sama si Ya Farhad. diundang Itu hal bang. yang salah Jadi kalau kemarin menurut ada yang saya, ya. nonton saya hajar, saya apalah begitu kan. Nah ditanya tuh mau hajar kan, ya udah Sherlock. Ya di Sherlock ya datang sih orang bang. Dan kan Bang Densu mau dihajar kemarin itu, tapi tidak berani juga. Dan ada videonya kok bahwa dia tidak ngelawan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita meluruskan sesuatu kepada otak pikiran yang bengkok, kayaknya nggak bisa ya, Sonton ya, nggak bisa tuh. Apalagi udah ketutup mata hatinya gitu. Kepada orang-orang kayak gitu kayaknya nggak bisa kita kasih keterangan, kasih penjelasan apapun, gak akan paham. Paham mereka tapi mereka nggak mau paham gitu. Nah apa tujuannya, Allahu alam lah ya. Gitu sebentar ya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Dan selamat Anda jengkel lagi menonton video saya. Tetap jaga persatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.